Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk anak-anakku, siswa-siswi MAN 1 Blitar. Selamat bergabung dengan keluarga besar MAN 1 Blitar. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu walaupun secara online pada acara pembukaan MAT sama MAN 1 Blitar. Salawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Anak-anakku, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rahma Nur Aini. Di sini mewakili dari tim bimbingan konseling MAN 1 Blitar. Pada sesi materi kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bimbingan konseling MAN 1 Blitar dan informasi seputar peminatan atau penjurusan. Sebelumnya, untuk merefresh tentang bimbingan konseling, saya yakin kalian semua sudah mengenal apa itu bimbingan konseling. Karena waktu kalian di MTS, SMP kemarin pun kalian sudah akrab dengan bimbingan dan konseling. Tapi tidak ada salahnya, baiklah akan saya tampilkan beberapa pengertian bimbingan konseling menurut beberapa ahli, seperti yang bisa kalian lihat di tayangan slide berikut ini. Saya mengutip pengertian bimbingan konseling dari Abu Ahmadi dan Prayitno. Bisa kalian lihat anak-anak di situ, apakah artinya bimbingan, apa maksud dari bimbingan itu sendiri. Pada dasarnya dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan, kita tarik satu kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling itu adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor, dalam hal ini guru BK, kepada konseli, dalam hal ini siswa, agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Potensi apakah itu? Bisa dalam hal bimbingan belajar, sosial, pribadi, maupun karir. Kemudian, apakah tujuan dari bimbingan dan konseling? Ada beberapa tujuan yang ini bisa kalian lihat di tayangan slide berikut ini. Ada tujuan yang berkaitan dengan aspek pribadi sosial dan ada juga tujuan yang berkaitan dengan aspek belajar. Kita mulai dulu dari tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, dan mampu meresponnya secara positif. Kemudian yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian, tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek akademik, dalam hal ini belajar, ada 6 anak-anak ya. Di antaranya yang pertama, memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang muncul. Kemudian yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif. Yang kelima, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Dan yang keenam, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Anak-anakku, siswi baru MAN 1 Blitar, ada beberapa kelas peminatan di MAN 1 Blitar. Jadi untuk tahun ajaran baru ini kita mengambil 11 kelas dan ada 3 peminatan atau jurusan yang bisa kalian pilih. Di antaranya ada jurusan atau peminatan IPA, kemudian IPS, dan keagamaan. Untuk peminatan IPA, ada 4 kelas anak-anak ya. Jadi ada 1 kelas khusus akademik. Nanti akan saya jelaskan apa itu kelas akademik. Kemudian 3 kelas reguler. Nah, itu untuk kelas IPA. Kemudian untuk kelas IPS, ada 1 kelas khusus akademik, 2 kelas reguler, dan 1 kelas khusus olahraga atau disingkat KKO. Kemudian yang terakhir, peminatan keagamaan terdiri dari 1 kelas khusus akademik dan 2 kelas reguler. Baiklah, saya jelaskan apa maksud. Menjelaskan dulu mengenai dasar ya anak-anak ya. Dasar pemetaan peminatan itu yang pertama adalah berdasarkan kuota kelas. Kemudian yang kedua berdasarkan nilai rapot MTS atau SMP dan nilai hasil tes CBT. Kemudian yang ketiga berdasarkan minat siswa yang diisikan pada waktu tes PSB kemarin. Nah, baiklah. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kelas akademik dan kelas KKO tadi ya. Yang kelas akademik anak-anakku, berikut bisa kalian lihat di slide. Jadi kelas akademik itu adalah kelas di mana nanti masing-masing siswa wajib mengambil 1 mapel pendalaman minat atau mapel olimpiade. Mapel apakah itu yang dimaksud? Untuk kelas IPA bisa memilih mapel biologi, kimia, fisika, matematika, atau bahasa Inggris. Itu pilihannya ya. Kemudian untuk mapel IPS, kalian bisa memilih salah satu di antara geografi, ekonomi, sosiologi, maupun bahasa Inggris. Kemudian untuk kelas peminatan keagamaan, itu bisa memilih di antara PAI terpadu, tahfidz, dan BMK atau bimbingan membaca kitab kuning. Bagi peserta didik yang tidak masuk di kelas akademik tapi ingin mendalami mapel olimpiade atau tahfidz atau BMK, bisa tetap mengikuti dengan mendaftar pada ekstrakurikuler kelas olimpiade atau tahfidz atau BMK. Kemudian untuk peminatan IPS ada 1 kelas khusus olahraga. Itu diperuntukkan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi di bidang olahraga atau akademik ya. Kemudian jika kalian sudah memutuskan 1 kelas peminatan atau jurusan, kemudian kalian ingin pindah, maka silahkan diperbolehkan. Kami akan melayani pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Dan apabila nanti KBM sudah berjalan, maka kalian tidak diperbolehkan untuk pindah jurusan atau pindah peminatan. Kemudian anak-anak, apakah pentingnya memilih jurusan
untuk studi lanjut kalian nanti. Nah, berikut akan saya jelaskan. Jalur yang pertama adalah jalur senam PTN. Jalur ini seleksinya menggunakan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi nilai raport kalian dari semester 1 sampai semester 5 harus menunjukkan peningkatan atau grafiknya naik dan minimal bertahan. Jangan sampai turun ya anak-anak. Kemudian jalur yang kedua namanya jalur UTBK. Jalur ini merupakan seleksi tes tulis yang mana nanti ada dua jenis tes. Ada tes potensi skolastik dan tes potensi akademik. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri. Sama dengan jalur UTBK, jalur mandiri ini seleksinya menggunakan tes tulis, namun nilai raport kalian juga tetap dilihat, dan juga ada tes potensi akademik, dan nanti ada tambahan sesi wawancara. Kemudian jalur yang keempat adalah jalur masuk ke sekolah kedinasan. Jenis tesnya selain nilai raport, tes potensi skolastik, tes potensi akademik, nanti juga ada praktek wawancara. Kemudian bagi yang menginginkan kuliah di perguruan tinggi luar negeri, selain kalian harus menyiapkan nilai secara akademik, nanti kalian juga harus menyiapkan kemampuan bahasa asing. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan terkait materi bimbingan konseling, kemudian juga peminatan, dan rencana studi lanjut kalian. Semoga anak-anakku semuanya nanti bisa mengikuti pembelajaran di MAN 1 Blitar dengan baik, bisa terwujud semua cita-citanya, dan jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.